Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Quddusul Azizul 'Allam. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salatan tamla'ul aqwana min yawmina hadza ila yaumil qiyam. Wa huwa alladzi anzalallahu ilaihi al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu kewajiban seorang khatib, maka di awal khutbah ini khatib senantiasa berpesan dan berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk sama-sama kita meningkatkan dan menjaga komitmen iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harap dengan ketakwaan kita ini Allah memberikan jalan keluar atas segala permasalahan hidup kita dan Allah memberikan rezeki bahkan dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kita berharap dengan ketakwaan kita ini menjadi bekal terbaik untuk menyongsong hari abadi kelak di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak syariat yang Allah turunkan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama kemudian menyimpulkan, mengambil intisari bahwa tujuan utama dari syariat-syariat yang Allah turunkan itu terhimpun pada 5 tujuan utama atau maqasidus syariah. Dan di antara salah satunya adalah hifdzun nafsi, yaitu menjaga nyawa. Artinya salah satu tujuan syariat yang Allah turunkan ini adalah untuk menjaga dan memelihara nyawa manusia. Oleh karenanya sangat diharamkan, sangat dilarang dalam syariat kita untuk menghilangkan nyawa begitu saja tanpa alasan yang dibenarkan, baik secara langsung maupun dengan melaksanakan atau melakukan perbuatan yang bisa mengancam dan membahayakan baik nyawa kita maupun nyawa orang lain. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang terhadap kamu. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dengan tanganmu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah 195. Bahkan lebih jauh lagi dalam ayat yang lain Allah menegaskan, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Al-Maidah ayat 32. Ayat ini menegaskan bahwa mengambil satu nyawa saja tanpa alasan syar'i maka sama dengan meniadakan seluruh umat manusia. Dan sebaliknya, menyelamatkan satu nyawa berarti menyelamatkan seluruh umat manusia, yang mana ini menunjukkan betapa agungnya hifdzun nafsi atau menjaga dan memelihara nyawa dalam syariat Islam. Dan hal itu juga tercermin dalam banyak syariat, dalam banyak aturan-aturan wajib dan haram. Sesuatu yang tadinya wajib, tapi kemudian ketika dilaksanakan bisa mengancam nyawa, maka bisa berubah menjadi tidak wajib. Sesuatu yang diharamkan, namun ketika ditinggalkan bisa mengancam nyawa,
maka bisa berubah menjadi tidak haram. Seperti misalnya keringanan bolehnya memakan makanan yang haram dalam kondisi darurat, bolehnya meninggalkan sholat Jumat ketika ada wabah, bolehnya membatalkan sholat ketika ada gempa bumi, dan lain sebagainya. Semua itu juga menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati dan menjaga nyawa manusia. Bahkan ketika ada yang wajib menjadi tidak wajib, yang haram menjadi tidak haram, ketika itu bisa mengancam nyawa manusia. Oleh karenanya dalam ilmu fikih terdapat kaidah la darara wa la dirar. Tidak boleh menimbulkan bahaya baik bagi diri sendiri maupun menimbulkan bahaya untuk orang lain. Kaidah ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi landasan umum dalam fikih untuk melarang segala perbuatan yang bisa mengandung mudarat, bisa membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak contoh perbuatan yang tampak sepele namun bisa jadi termasuk dalam kategori membahayakan diri dan orang lain. Sebagai contoh adalah perilaku kita di jalan raya, perilaku kita dalam berkendara, tidak memakai sabuk pengaman atau helm saat berkendara. Maka ini bukan hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga mengabaikan perintah agama untuk menjaga keselamatan jiwa atau hifdzun nafs, dan juga melanggar hadis Rasulullah SAW di mana kita dilarang untuk melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Atau contoh yang lain misalnya perilaku di jalan yang boleh jadi masuk dalam kategori membahayakan. Menjadi lane hogger, yaitu orang yang egois di jalan, menutup jalur, tidak memberi ruang bagi kendaraan lain, berjalan lambat di jalur cepat, dan lain sebagainya. Maka perilaku ini juga termasuk kategori idrar, memberikan mudarat, darar bagi orang lain, dan bahkan bisa mengancam nyawa orang lain. Kemudian perilaku-perilaku lain misalnya mengemudi dalam keadaan mengantuk, menggunakan HP, atau ngebut di jalan umum. Semua ini termasuk perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur tahlikah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlikah. Janganlah kalian jerumuskan diri kalian dengan tangan kalian sendiri ke dalam at-tahlikah atau kebinasaan. Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan yang dimaksud dengan at-tahlikah adalah atau at-tahluka setiap perbuatan yang menjerumuskan seseorang kepada kehancuran baik dunia maupun akhirat. Jemaah rahimakumullah. Seorang muslim yang berniat mematuhi aturan lalu lintas karena Allah, maka pasti akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya. Maka ketika kita memakai sabuk pengaman, bukan hanya karena menghindari tilang saja, tetapi niatnya adalah menjaga amanah tubuh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di jalan memberi ruang kepada kendaraan lain, bukan sekedar sopan santun, tapi juga pembuktian atas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam banyak hadis Rasulullah SAW sering mengaitkan tingkat keimanan seorang muslim dengan perilaku sosialnya. Mengemudi dengan tenang dan tidak ugal-ugalan bukan sekedar taat aturan, tetapi juga taat kepada Allah dan Rasulnya untuk tidak zalim dan membahayakan nyawa orang lain. Maka dengan niat yang benar, tindakan-tindakan kecil kita di jalan bisa berubah menjadi ibadah yang dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mari kita renungkan, jangan sampai kita termasuk orang yang ceroboh, abai, dan menyepelekan bahaya dengan alasan sudah biasa, atau nasib-nasiban, atau kalau sudah takdirnya selamat, ya selamat, kalau sudah takdirnya celaka, ya celaka. Maka pernyataan seperti itu lahir dari pemahaman terhadap takdir yang salah. Islam bukan agama yang membiarkan nasib berjalan tanpa usaha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tetap berikhtiar, karena semua pilihan dan tindakan kita pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Maka mari kita jaga keselamatan diri kita, keluarga kita, termasuk juga keselamatan orang lain. Jadikan setiap tindakan kita sebagai wujud dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita sama-sama renungkan sabda Rasulullah SAW
mengenai siapa itu seorang muslim dan mukmin yang sejati. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah orang yang menjaga kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Wal mu'minu man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Dan seorang mukmin sejati adalah orang yang membuat manusia lain merasa aman terhadap harta dan jiwa mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.